warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat. Ya. Walaupun di tengah pandemik seperti ini, tidak mengurungkan niat kita untuk tetap belajar menuntut ilmu. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ada yang memimpin doa salah seorang. Sebelum memulai pelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Ya, jadi pertemuan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari yaitu tentang saluran atau sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini terlihat ya, kelihatan. Yang belum di-unmute, unmute dulu. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ini adalah tampilan pada Google Classroom. Bapak harap kalian sudah mempelajarinya. Nah, di sini ada tentang modul sistem pencernaan. Nah, ini berarti kita pada modul ketiga, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini modulnya. Nah, ini modul pada gangguan pada sistem pencernaan, ya. Nah, ini meliputi ada appendicitis, ya, terus diare, tukak lambung atau mah, konstipasi, ya. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Juga ada, ayo kita kerjakan proyek. Nah, di sini kamu bisa melakukan percobaan di rumah, ya, di rumah masing-masing, yaitu menguji kerja obat antasida dalam menetralisir asam lambung. Ya, di sini ada cara kerjanya. Bisa nanti kalian lakukan di rumah. Cara kerjanya bisa kalian tulis, ya, ditulis kembali, terus kalian lakukan percobaannya. Hasil percobaannya itu bisa kalian foto, ya, difoto hasil percobaannya dan foto kalian, yaitu foto selfie. Ya. Nah, nanti hasilnya bisa kalian kumpulkan kembali pada link yang Bapak berikan. Nah, di sini Bapak harap kalian sudah mempelajari pada modul yang sudah Bapak berikan, ya. Juga di sini ada tes formatifnya. Di sini ada tes formatifnya, bisa kalian kerjakan. Linknya sudah Bapak berikan. Nah, sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, ya, setelah melihat tayangan video tentang jenis kelainan pada sistem pencernaan, siswa dapat menyebutkan minimal 4 kelainan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang kedua, setelah diberi masalah yang disajikan dalam artikel, siswa dapat menganalisis gangguan pencernaan pada manusia. Setelah diberi masalah yang disajikan dalam artikel, siswa dapat mengemukakan pendapat menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, itu ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, silakan kalian tonton ya, cuplikan video kali ini. Perhatikan terlebih dahulu. Diduga mengonsumsi nasi yang sudah basi usai acara pesantren puluhan santri pondok pesantren Jember Jawa Timur pada hari Senin. Mereka lakukan puskesmas dan pesantren Asuni Kecamatan Kencong Jember ini dilarikan dulu. Pesantren. Mereka diduga santri menderita mual dan di lantai poliklinik. Polisi dari sektor Kencong melakukan penyelidikan atas kasus dugaan keracunan makanan dengan meminta keterangan saksi dan mencari bekas nasi yang dimakan para santri. Jadi video tadi menayangkan tentang apa? Keracunan. Ya, tentang keracunan. Keracunan apa? Nasi. Nah, nasi ya, dari makanan. Ya, kok bisa keracunan karena apa? Nasinya basi, Pak. Ya, karena nasi basi. Sehingga nasi itu menjadi terkontaminasi ya, nasi basi itu. Jadi adanya bakteri jamur yang masuk ke dalam tubuh, sehingga ya tubuh ini atau sistem pencernaan itu menjadi terganggu, yang mengakibatkan penyakit apa itu tadi? Lambung. Menyebabkan penyakit apa? Bisa menyebabkan penyakit diare. Ya, diare itu tadi ditandai dengan apa? Gejalanya? Sakit perut, Pak. Ya, sakit perutnya, terusnya ya ada yang muntah-muntah atau muntaber, ada yang terus-terusan buang air besar. Nah, dari tayangan video tadi, itulah yang akan kita pelajari pada pokok bahasan kita kali ini, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, untuk memperdalam materinya, Bapak anggap kalian sudah mempelajari pada modul yang ada di Google Classroom, ya, yang linknya sudah Bapak sebarkan ke kalian. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang teorinya, bisa kalian simak ya tayangan video kali ini yang Bapak berikan. Ini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku makan bakso di taman dan aku makan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kekingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan.
Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, radang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan. Nah, itu tadi ya, sudah kita saksikan pendalaman dari materi, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi tadi ada beberapa tentang gangguan pencernaan, diantaranya apa saja? Tadi yang sudah ditayangkan. Mah, sakit mah. Diare, mat, Diare, mencret, Bu, Diare lagi. ya, Bu. radang ya. Nah, itu diantaranya. Obat-obat. Nah, setelah menyaksikan pendalaman materi tadi, ya, sekarang kamu bekerja dalam kelompok ya, yang sudah Bapak bentuk kelompoknya. Nah, Terus kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. LKPD-nya sudah diterima ya melalui WA Group. Atau bisa kamu link sekarang di Google Classroom. Nah, ini contoh LKPD-nya. Jadi, silakan kalian bekerja dalam kelompok yang sudah Bapak bentuk. Itu kan ada 3 kelompok. 3 kelompok ini pokok bahasannya itu berbeda-beda yang didiskusikan sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Ya. Nah, pada LKPD itu ada tujuan dari pembelajaran. Ya. Nah, setelah diberi masalah yang disajikan dalam artikel, siswa dapat menganalisis gangguan pencernaan pada manusia. Nah, setelah diberi masalah yang disajikan dalam artikel, siswa dapat mengemukakan pendapat menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini, di LKPD ini,
lembar kerja ini ya. Di sini ada kotak. Kotak ini berupa kutipan dari artikel. Ya. Contoh dari kutipan artikel ini contoh tentang konstipasi. Ya, di sini ada tentang kutipannya ya. Siapa dia? Berupa paragraf-paragraf di sini bisa kalian cermati dulu, baca. Nah, terus di bagian bawahnya ini ada soal ini, yaitu tentang soal dari pemecahan masalah. Nomor 1, carilah 2 persoalan yang ditemukan dari konstipasi. Nah, kamu mencari persoalan, ya, persoalan dari artikel di atas ini. Terus berikutnya nomor 2, merumuskan masalah dari wacana di atas. Nah, dari rumusan masalah ini, kamu bisa membentuk kalimat tanya dari persoalan yang kalian temukan pada wacana di atas atau pada artikel ini ya di atas. Terus berikutnya, carilah 2 alternatif pemecahan masalah. Nah, kamu cari ya solusi dari pemecahan masalah yang kamu cari, yang kamu temukan dari persoalannya. Beberapa alternatif bisa kamu cari di link internet ya atau media lain, tidak hanya ada di artikel ini. Nah, terus berikutnya dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang Anda temukan, pilih salah satu persoalan manakah yang menurut Anda untuk dipecahkan. Ya. Nah, ini pilih salah satu. Pilih salah satu dari solusi yang kamu tentukan di sini. Solusi yang paling menurut kalian tepat untuk dipecahkan. Nah, silakan kalian bekerja dalam kelompok masing-masing. Tiap kelompok itu berbeda. Bahasanya kelompok 1 itu tentang konstipasi. Kelompok 2 tentang perbedaan infeksi lambung karena bakteri dan luka. Ya, ini untuk kelompok 2. Nah, terus untuk kelompok 3 itu tentang gastritis. Nah, silakan kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakannya. Apabila ada yang masih kurang paham atau kurang dimengerti, kalian bisa bertanya selama diskusi ini ya. Silakan kalian bekerja berdiskusi secara kelompok, bisa melalui grup kalian masing-masing. Sekarang kita mempresentasikan ya. Kalian sudah mengerjakannya ya? Sudah mengerjakannya? LKPD sudah. Sudah ya? Ya. Ya. Kalau sudah, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi, ya, diskusi kelompoknya, yaitu dari LKPD yang Bapak berikan. Yang pertama siapa? Ya, sebelum Bapak tunjuk, silakan kalian sendiri ya yang siap untuk mempresentasikannya. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Dibacain hasilnya, persoalannya apa yang kamu dapat itu. Kelompok 2, perbedaan infeksi lambung karena bakteri atau luka. Persoalannya yang pertama, peradangan pada lambung dapat diakibatkan oleh mukosa lambung yang tidak melindungi lambung. Yang kedua, penyebab dari infeksi lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang menyebabkan peradangan pada lambung? Dan apa penyebab tersering dari infeksi lambung?
Ya. Identifikasi persoalannya. Yang pertama, pola hidup sehat menghindari kalori. Solusinya, menjaga pola hidup sehat, biasakan hidup bersih. Ya, baik. Dia persoalannya tentang apa? Yang pertama. Soalannya tentang peradangan pada lambung dapat diakibatkan oleh mukosa lambung yang tidak melindungi lambung. Ya, Dan jadi penyebab dari infeksi lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. ya. Itu ya. Jadi peradangan pada lambung itu karena jaringan mukosanya yang rusak. Nah, terus peradangan lambung ini diakibatkan oleh Helicobacter pylori, ya. Solusinya bagaimana? Solusinya menjaga pola hidup sehat, biasakan hidup bersih. ya, menjaga pola hidup sehat, ya, menjaga pola hidup yang bersih, ya. Terus menghindari dari orang yang terkena bakteri tadi ya, bakteri Helicobacter pylori. Nah, itu tadi hasil diskusi presentasi dari kelompok 2 ya, yang diwakili oleh Saudara Diah ya, oleh Diah Ayu. Berikutnya kelompok 1 ya, boleh Epita dari kelompok 1 ya. Yaitu tentang konstipasi. Dibacain ya, Pak. Silakan. Kelompok 3, gastritis. Persoalannya, 1, gastritis adalah kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Yang kedua, iritasi gastritis dapat mengubah lapisan lambung, mempunyai resiko menjadi kanker. Rumusan masalah, yang pertama, apa penyebab lapisan lambung mengalami iritasi? Yang kedua, mengapa iritasi gastritis dapat beresiko kanker? Identifikasi persoalannya adalah 1. Pola makan sehat menghindari makanan yang mengandung pengawet dan garam yang tinggi. Yang kedua, kurangi makanan berlemak dan berminyak. 1 alternatif pemecah masalah adalah pola makan sehat menghindari makanan yang mengandung pengawet dan garam yang berlebihan. Solusinya, hindari makan yang kadar pengawet tinggi, kurangi makanan berlemak dan berminyak, kurangi makanan asam dan pedas yang berlebihan. Ya, terima kasih ya. Epita sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, jadi gastritis. Ya, tadi persoalannya itu sudah dibacakan. Terus solusinya tadi bagaimana? Ya. Menghindari makanan yang berpengawet tinggi, kurangi makanan asam dan pedas yang berlebihan. Ya, kurangi makanan asam dan pedas berlebihan. Nah, ini gastritis juga, yaitu peradangan pada lambung ya. Lambung. Ya, karena diakibatkan dari pola hidupnya. Nah, ada juga ini disebutkan, yaitu kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Nah, ini adalah penyakit yang menyertainya, bisa HIV atau AIDS yang menyebabkan dari kekebalan tubuhnya itu menjadi berkurang. Kelompok 1, konstipasi. Ya. Persoalan, seorang yang mengalami konstipasi menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan. Yang kedua, penyebab konstipasi, pola makanan dan hidup yang buruk atau kondisi medis tertentu. Rumusan masalah. Nomor 1, mengapa orang yang mengalami konstipasi tinja menjadi kering dan keras? Yang kedua, apa penyebab seorang mengalami konstipasi? Alternatif pemecahan masalah. 1, hindari dari kebiasaan menahan buang air besar. Ya. Kedua, pola makan gaya hidup dan menambah asupan serat.
Salah satu alternatif pemecahan masalah. Pola makan gaya hidup sehat dan menambah asupan serat. Solusi menambah asupan serat, mengkonsumsi banyak air putih, memperbanyak aktivitas fisik. Ya, itu ya. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Ya. Jadi yaitu tentang konstipasi. Konstipasi ini bisa disebut sebagai sembelit, ya, yaitu susahnya buang air besar. Ini kebalikan dari diare. Kalau diare itu terus-terusan buang air besar sehingga menyebabkan dehidrasi. Kalau konstipasi ini sembelit justru kebalikannya, yaitu sulit untuk buang air besar, ya, karena kurangnya asupan serat, ya, terus sering menunda waktu buang air besar, ya, kurangnya mengonsumsi air bersih atau air mineral. Nah, terus tadi solusinya sudah dibacakan, baik ya. Nah, demikianlah hasil pembelajaran kita kali ini. Gangguan pada sistem pencernaan ini diantaranya ada apa saja yang kita bahas pada LKPD ini, yaitu ada konstipasi, terus ada infeksi lambung, ya, Gastritis. Ya, juga gastritis. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, jadi konstipasi ini diakibatkan oleh apa? Kurangnya asupan serat. Ya, yaitu gejalanya bagaimana yang ditimbulkan? Susahnya buang air besar. Ya. Yuk bareng-bareng ya kita menyimpulkan. Ayo nak, semuanya aktifkan. Terus infeksi lambung ini diantaranya oleh bakteri Helicobacter pylori, ya. Terus apa lagi? Mengkonsumsi, ya, air yang kurang bersih, ya. Nah, terus berikutnya gastritis. Gastritis ini yaitu bagaimana? Kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi. Ya, jadi lapisan lambung mengalami iritasi. Ya. Iritasinya ini bisa diakibatkan oleh apa? Bisa diakibatkan oleh tadi ya, banyak mengkonsumsi terlalu banyak mengonsumsi makanan asam dan pedas yang berlebih. Ya, asam dan pedas yang berlebihan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan kamu mempelajari lagi materi berikutnya, ya, yaitu tentang zat aditif yang sudah ada di Google Classroom. Dan tesnya silakan untuk kalian kerjakan, yaitu tes formatif dan tes sumatif. Karena ini materi terakhir pada bahasan tentang sistem pencernaan, jadi silakan kalian bisa mengerjakan tes sumatifnya pada modul, pada link Google Classroom yang Bapak berikan. Nah, di situ itu ada tes sumatifnya. Bisa kamu kerjakan ya. Nanti nilainya akan langsung muncul. Nah, dicukupkan sampai sini dulu ya. Nah, di sini nih, ini ada link ini seperti ini. Nah, ini ada tes sumatif. Ada ya? Nampak di layar kalian? Nah, di sini ada tes sumatif, bisa kalian tinggal klik ya. Nah, ini akan muncul. Nah, kalian bisa langsung mengerjakannya. Nah, di sini ada teman kalian dari kelas lain yang sudah mengerjakan, ada tes sumatifnya. Ya, ini nilainya akan langsung muncul hasil kalian mengerjakan. Jadi silakan kalian belajar secara sungguh-sungguh ya.
walaupun di tengah pandemik kita kali ini. Ya, dicukupkan sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ya, tetap berada di rumah, sayangi diri kalian. Ya, keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Sampai sini diakhiri. Sebelum mengakhirinya, silakan pimpin berdoa dulu. Evita, silakan pimpin untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih pada Evita yang sudah menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Ya, Bapak ucapkan terima kasih juga pada kalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita kali ini. Dicukupkan sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.